Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Walhi NTT menilai penataan di Pulau Rinca otomatis mengganggu ekosistem komodo karena dibangun di atas tempat hidup komodo. Adanya infrastruktur yang permanen membuat ruang hidup komodo menjadi berkurang. Bangun di atas habitat asli komodo dan itu pasti akan berdampak signifikan terhadap daya dukung kehidupan komodo di sana. Jadi bagi kami pembangunan di sana apapun alasannya, baik itu untuk kepentingan pariwisata dan kepentingan-kepentingan lain, yang pasti bahwa hari ini pembangunan infrastruktur skala besar berbasis konstruksi dan rakus lahan itu telah mengakibatkan ruang hidup komodo itu makin terjepit atau makin berkurang. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada juru bicara pemerintah Provinsi NTT, Marius Dilamu. Selamat sore Pak Marius. Selamat sore Mbak Priska, para pemirsa di mana saja berada. Ya, sore Pak. Terima kasih telah bergabung di Kompas Petang. Tadi sebelumnya kami putarkan pernyataan dari Walhi NTT yang mengkhawatirkan ekosistem komodo habitatnya pun akan terganggu dengan pembangunan Taman Nasional ini. Pak Marius. Ya, semua kita tentu memberi apresiasi kepada semua yang memberikan perhatian terhadap ekosistem Taman Nasional Komodo. Dan tentu apa yang disuarakan Walhi itu juga menjadi masukan bagi pemerintah, baik pusat, provinsi maupun juga pengelola Taman Nasional Komodo. Satu hal yang perlu kami sampaikan, Bapak Presiden sudah memilih Labuan Bajo sebagai salah satu dari destinasi super premium di Indonesia. Dari 5 destinasi super premium, Labuan Bajo salah satunya. Dan kita tahu Taman Nasional Komodo sudah dipilih oleh UNESCO sebagai cagar biosfer dan sudah sangat terkenal di dunia. Ya, karena itu tentu kita sepakat untuk mengelola, menjaga keseluruhan ekosistem yang ada di sana. Nah, kami mau mengatakan bahwa ke depan Pulau Komodo itu menjadi pulau yang dikonservasi secara ketat, baik landscape-nya maupun seascape-nya. Dan kita akan membatasi wisatawan yang masuk Pulau Komodo. Karena memang itu diarahkan untuk menjadi destinasi wisata eksklusif, dibatasi jumlah pengunjung. Nah, sedangkan Pulau Rinca direncanakan oleh pemerintah untuk destinasi pariwisata massal. Jadi banyak orang yang tentu nanti akan memasuki Pulau Rinca. Karena itu pemerintah membangun sejumlah sarana prasarana, diantaranya dermaga Lobuaya yang sudah rusak dan didesain dibangun kembali, lalu kemudian bangunan penyangga pantai yang juga terhubung dengan jalan setapak untuk keluar masuk kawasan, lalu kemudian juga elevated deck yang terhubung juga dengan dermaga, dengan kantor pusat informasi, juga dengan guest house, kantor, ranger, dan kemudian dengan kafetaria. Memang direncanakan seperti itu. Dan juga bangunan kantor sumber informasi. Supaya setiap wisatawan yang datang, sebelum melihat Komodo, dia mendapatkan informasi dari dokumen yang kita siapkan, yang pemerintah siapkan. Literatur, dan juga penjelasan-penjelasan ilmiah. Okay. Nah, khusus untuk Pulau Rinca, kita tahu luasnya 20.000 hektar. Dan 5 hektarnya itu memang berada di pelabuhan, yang memang sarana prasarana dibangun di situ. Ya. Dan selama ini 6 ekor komodo itu selalu lalu lalang di kawasan ini. Sedangkan 1.300-an yang lain itu di area lain, di luar 5 hektar itu. Okay. Nah, sehingga kita melihat bahwa pembangunan sarana prasarana itu tidak akan mengganggu ekosistem secara keseluruhan. Bahwa dia berbunyi pasti, namanya membangun pasti ada bising mesin dan sebagainya. Nah, yang diperhatikan oleh otoritas Taman Nasional Komodo adalah mengatur supaya tempat-tempat jalur-jalur dump truck untuk membawa material itu dijauhkan dari area Komodo berada. Itu yang bisa dilakukan. Okay. Tapi untuk kita harus menyepakati bahwa dia harus dibangun. Ya. Namanya destinasi super premium. Demikian juga pelayanannya harus berkualitas, termasuk sarana prasarana. Dan Pak kita Marius, perlu tahu
Ya. Yang kemarin viral di media sosial adalah karena ada foto komodo yang berhadapan dengan alat berat, begitu ya Pak Marius juga tentu mengetahui hal ini. Nah, berikutnya kekhawatiran yang muncul tadi Pak Marius sudah menjelaskan bagaimana konsep pembangunannya. Apakah nantinya dengan pembangunan ini akan mengganggu habitat? Tadi dikatakan tidak akan mengganggu habitat, tapi apakah akan mengganggu ruang gerak atau membatasi ruang gerak komodo yang ada di area itu? Tadi dikatakan bahwa ada 6 yang memang lalu lalang di sana, Pak Marius. Iya, namanya binatang ya, begitu ada bunyi, ya pasti dia sensitif untuk mendekat. Dia melihat hal baru, apa ini? Itu kan bertanya ya, kalau manusia ya seperti itu. Ya, itu saya kira respons motorik dari binatang itu. Tetapi bukan berarti ekosistem secara keseluruhan terganggu. Perlu saya sampaikan, ada 20.000 hektar, itu luasnya Pulau Rinca. Dan komodo 1.300-an ekor itu tidak berada di area yang sedang dibangun. Di luar 5 hektar itu ya Pak ya? Sama sekali, di luar 5 hektar. Jadi saya kira kalau kita beranggapan mengganggu ekosistem, kami berpikir tidak sampai ke situ. Ya. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengontrol, mengawasi para pekerja di lapangan. Dan perlu saya sampaikan tahun 2023 kita akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional G20 di Labuan Bajo. Dan tentu saja ribuan orang akan datang ke Labuan Bajo dan mereka tentu akan mengunjungi destinasi wisata kita. Makanya kita juga menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan bagi pengunjung-pengunjung itu. Dan juga kita tahu bahwa Labuan Bajo itu pintu masuk kedatangan wisatawan domestik internasional Nusa Tenggara Timur dari bagian barat. Dan karena dia dipilih sebagai destinasi super premium, maka semua sarana prasarana juga harus super premium lah, harus berkualitas tinggi supaya sejalan dengan namanya destinasi super premium. Dan yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita menjaga ekosistem di Pulau Rinca atau Pulau Komodo atau pulau-pulau lain sehingga pembangunan sarana prasarana itu tidak merusak ekosistem. Dan kami kira dan semua pihak dari Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu juga sudah menganalisis dampak-dampak. Kalau ada jaminan tadi tidak akan merusak ekosistem, mengganggu habitat dari komodo, apakah kendalanya di komunikasi? Ada kekhawatiran dari masyarakat seperti apa nanti pembangunannya karena selama ini belum tersampaikan dengan baik plan atau rencana yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah, Pak Marius? Ya, saya kira tepat sekali asumsi itu ya, perlu sosialisasi kepada masyarakat. Dan juga begini ya, masyarakat kita ini kan sangat sensitif. Begitu melihat viral videonya komodo mendekati truk itu langsung bereaksi kan, tanpa mengetahui lebih jauh fakta di lapangan seperti apa. Tetapi kita mengambil asumsi dari gambar itu lalu mengambil kesimpulan, berbagai macam kesimpulan dan juga tafsiran ya. Dan itu sah-sah saja, namanya persepsi ya. Nah, tapi sebagai otoritas tentu pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga ekosistem tidak hanya Pulau Rinca tetapi juga Pulau Komodo, pulau-pulau lain di Taman Nasional Komodo yang sudah dipilih sebagai cagar biosfer oleh UNESCO. Dan tentu pemerintah sangat bertanggung jawab untuk menjaga nama baik bangsa di mata internasional. Ya, mengingat satu kejadian apapun di Taman Nasional Komodo itu akan berpengaruh pada persepsi internasional. Dan kita sangat menjaga itu dan otoritas pemerintah sangat mempertimbangkan semua segi-segi yang ada itu. Dan tentu masukan dari Walhi ataupun dari siapapun yang mempersoalkan itu sah-sah saja. Dan tentu itu juga masukan supaya otoritas yang sekarang sedang melakukan pembangunan di sana supaya betul-betul memperhatikan habitat komodo itu, komodo Varanus comodensis, itu nama latinnya ya. Nah, proses pembangunannya seperti apa Pak agar tidak membahayakan juga komodo yang memang setiap hari berlalu lalang di daerah sana? Seperti apa memang SOP pekerjaan pembangunannya di sana Pak Marius? Ya, tentu Kementerian PUPR sudah punya SOP ya, bagaimana mengerjakan ya. Kami dari pemerintah provinsi mengharapkan bahwa SOP itu dipatuhi betul dan disosialisasikan kepada para pekerja, para driver, dan itu selalu kontrol tiap hari. Jadi para pengawas tidak hanya pengawas dari bangunan itu, tapi juga pengawas dari otoritas Taman Nasional Komodo atau juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga Kementerian PUPR sangat penting untuk menjaga jangan sampai desain pembangunan itu mengganggu ekosistem. Tetapi seperti yang saya katakan,
Kementerian PUPR, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup tentu sudah mengkaji semua aspek-aspek yang ada, dan tentu kita sepakat untuk menjaga keseluruhan ekosistem Taman Nasional Komodo sehingga tetap lestari, tetap terjaga. Dan perlu saya sampaikan, ya pembangunan apapun pasti ada dampak ya, dampak positif dan negatif. Nah, kita meminimalisasi dampak negatif, dan itulah yang saya kira perlu dipikirkan oleh Kementerian PUPR yang sedang mengerjakan proyek, dan juga tentu kami dari pemerintah provinsi juga akan mengontrol dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dan kita harapkan Badan Otoritas Pariwisata Labuan Bajo responsif dengan hal-hal seperti ini dan perlu lakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca dan sebagainya. Sejauh ini jadi sekarang di statusnya masih ditutup, tapi proyek di dalam pembangunan tetap berjalan, Pak Marius? Saya kira itu nanti bisa ditanyakan kepada Kementerian PUPR ya, yang sedang mengerjakan proyek. Oke, tapi yang jelas kalau ada satu kekhawatiran lagi yang mungkin bisa dijawab di forum ini tentu agar lebih clear. Kita tahu UNESCO memberikan penghargaan situs warisan dunia dan juga Man and Biosphere Reserve pada tahun 1991 ke Taman Nasional Komodo. Dengan adanya pembangunan ini, apakah masih bisa dipertahankan status itu atau bahkan bisa lebih baik lagi pengelolaannya, Pak Marius? Iya, kalau pembangunan itu merusak, ya tentu akan menjadi suatu problem. Tapi kan pembangunan tidak merusak. Dan sarana prasarana itu adalah sarana prasarana yang sangat dibutuhkan oleh pengunjung, oleh wisatawan, oleh rangers, ya, oleh pemandu, oleh guide dan sebagainya. Tidak mungkin kita melepaskan sebuah pulau ketika ada wisatawan datang, tidak ada sarana prasarana, ya, toilet tidak ada, lalu kemudian kafeteria tidak ada, lalu kemudian informasi tidak ada, tidak mungkin. Jadi harus didesain. Apapun ya, namanya konservasi juga harus diintervensi. Tidak berarti lingkungan itu harus genuine ya, tetapi perlu ada juga intervensi tertentu yang tentu saja tidak merusak lingkungan hidup kita, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sama sekali belum mengganggu ekosistem itu, dan kita tetap pada protap-protap yang sudah ada, dan para ahli kita di Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sudah mengkaji semua dampak-dampak itu. Bahwa ada kekhawatiran dari Walhi atau dari siapapun, saya kira bagus juga sebagai masukan untuk kita untuk mengontrol, mengawasi pengerjaan proyek yang ada di Pulau Rinca saat ini. Baik. Jadi jaminan ini juga akan diawasi oleh masyarakat agar pembangunan tidak merusak ekosistem Komodo, dan juga memang tujuannya konservasi ini bisa dilakukan dengan baik. Terima kasih Pak Marius. Marius Jilamu, juru bicara Pemprov NTT telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore Pak. Selamat sore.